Shalom saudara-saudaraku. Selamat pagi. Selamat berbakti di Maranatha. Mari kita mulai berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami dapat berkumpul dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapak. Berkati acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Berkati juga teman-teman yang ada di sini. Berkati juga teman yang ada di rumah yang akan melihat melalui live stream. Kau juga akan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Cornelius Rigel yang akan menyampaikan firman-Mu. Agar firman-Mu berbicara kepada para Rigel, agar firman-Nya terus menjadi rema dan berbicara pada kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Dengar doa seru kami ya Bapak. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Shalom everyone. Good morning. Puji Tuhan, kalau pagi ini kita akan siap memuji Tuhan. Mari kita menyembah Dia dengan lagu Kau Kusembah. Let's exalt Him because He is here with us. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita mau menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, karena Tuhan itu baik.
place, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Oh, no one we can pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Everybody, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. 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 It's all about you, Jesus. It's all about you. 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 One more time. It's all about you. 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 Jesus. Amen. Andre's gonna lead us more song. Silakan Andre. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari jadi Gereja Maranatha 5 tahun lalu, dan juga yang lebih penting hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari kedatangan Roh Kudus. Mari kita puji Tuhan, kita puji Roh Kudus supaya Roh Kudus menerangi hati kita di tempat ini dan juga di rumah saudara-saudara. Puji nama Tuhan.
Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadap langkahku, namun sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di diriku, terlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Batu, batu, gunung batu, keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Kita teruskan lagi, kita ulangi lagi lagu pujian berikut ini, lebih dari pemenang. Kita puji Tuhan. Dan segala masalah yang tidak tahu jalan Tuhan, kita terus percaya pada Tuhan. Di dalam Tuhan, waktu Tuhan ada waktunya sendiri. Puji nama Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, ini telah dikalahkan oleh kuasa dan
pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah bangkitnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah bangkitnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lagu sebelum masuk ke firman, kita nyanyikan Jejakmu Tuhan. Kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi kita tetap percaya dan beriman kepadanya bahwa jalannya akan berakhir indah buat kita semua yang percaya dan berserah kepadanya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Amin. Sering ku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janji Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu.
jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi Bekerjalah di tempatmu, di jemaatmu ya Bapa, di gerejamu ya Tuhan. Katakan puji namamu. Oh, shalom, saudara. Terima kasih bahwa kita sering mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna ya. Ini zaman teknologi ini susah. Jadi sekali lagi bukan minta maaf sih sebetulnya, cuma minta kalau kita semua mengerti keadaan teknologi ya. Saudara mungkin mengerti ya, dengan adanya komputer ini, saya sendiri lahir tahun 40-an, jadi saya besar tidak pakai komputer, jadi agak bingung. Baiklah, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun Bapak-Bapak Maranatha yang kelima ya, betul ya, kelima ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa, dahsyat. Kita masih ada dalam gedung ini, luar biasa ini atas kemurahan Tuhan. Dan juga saya merasa satu kehormatan bahwa saya bisa ada berdiri sini untuk share dengan cepat dari firman Tuhan ya, yang akan kita lihat mungkin di layar kalau tidak kelihatan, tapi saya akan coba di komputer Stephen dengan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Stephen dan Jimmy ya, ini orang-orang yang mempunyai otak komputer semua. Oke, are you guys ready? Stephen, Jimmy, good, safe. Ya, baiklah, saya mau tanya Bapak Ibu sendiri di sini yang di rumah juga saya mau tanya. Kalian pernah tidak merasa dilahirkan jadi seorang bayi? Pernah? Saudara pernah semua pernah jadi bayi? Siapa yang pernah jadi bayi? Semua pernah ya. Saya mau tanya bagaimana kalau bayi itu tidak menjadi besar, terus jadi bayi? Kira-kira ada sesuatu yang agak
Tidak ya, kesalahan tidak. Bayi terus menjadi bayi. Pernah Anda melihat seorang bayi ajaib? Maksud saya seorang bayi yang sudah jadi bangkotan ya begitu ya. Tapi seumur 30-an lah taruh. Tapi masih jalan-jalan dengan botol susu di tangannya. Masih keliling-keliling, masih ngomongnya tuh masih oa gitu ya. Tapi umurnya udah kita 30-an Bang. Pernah lihat tidak? Pernah ketemu tidak? Saudara di sini pernah ketemu tidak? Mungkin kita pikir lucu ya, ada orang tengah jalan sudah bangkotan tapi masih pakai botol susu, masih ngomongnya oa gitu. Kelihatannya lucu sekali ya. Dan kita merasa maaf. Jadi kita merasa bahwa aduh suara saya hampir hilang tadi banyak nyanyi. Sebentar ya, saya ambil air dulu. Jadi Bapak Ibu, hal yang lucu ini bisa terjadi juga di dalam Alkitab. Saya suka pelajar Alkitab. Maaf Bapak Ibu. Bahwa ada juga di firman Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab, kita akan pelajari dengan cepat hari ini, yaitu yang disebut bayi rohani. Mari kita katakan sama-sama. Bayi rohani, yaitu bayi Kristen. Oke? Sebagai contoh sebelum kita berdoa, kita lihat ayat ini 1 Korintus pasal 13 ayat 11, kita baca bersama. Di sini ada di layar, tidak tahu kalau saudara bisa lihat. Dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Ini semua kanak-kanak. Ini Rasul Paulus yang ngomongkan. Tetapi sekarang sesudah aku menjadi apa, saudaraku? Dewasa, aku apa? Meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi kita harus jadi dewasa, kita tidak memikirkan bergaya seperti kanak-kanak lagi. Tapi hari ini kita akan belajar menurut firman Tuhan, bahwa seperti saya katakan tadi, masih banyak di dalam kita mengatakan masih ada banyak bayi apa? Rohani. Nah, mungkin kalian pikir apa benar Pak Aritio ada bayi rohani dalam Alkitab? Oh ya, kita akan belajar makanya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, oke? Let us pray. Bapak di surga, terima kasih. Berkati kami siang ini, pagi ini Tuhan. Berkati firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berkata. Dan semua yang percaya katakan, amin. 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 Haleluya. Semua katakan haleluya. Amin. Nah, saya dengan cepat saja karena sudah ada waktu banyak. Sebetulnya kita sudah kelebihan waktu, tapi tidak apa-apa ya. Kita langsung poin nomor 1. Ke judul dulu. Title yang saya lihat di sini, haruskah seorang Kristen bertumbuh? Haruskah seorang Kristen bertumbuh dan apa pentingnya bertumbuh? Oke? Kita lihat dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca cepat saja. Teguran Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Dan aku saudaraku pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nomor 2, ayat kedua katakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3 katakan, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 4, cepat saja nih. 4, karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5 kita baca. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6 dengan cepat. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7 kita baca. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Manusia tidak bisa membuat Anda bertumbuh. Pendeta tidak bisa membuat Anda bertumbuh. Yang menumbuhkan adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang mengambil keputusan untuk memberi kita pertumbuhan. Begitu, amin. Pendeta biar kita khotbah sampai berapa tahun tetap tidak bisa. Kita hanya menabur, ada yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan Tuhan. Jadi ayat 1-2 manusia duniawi adalah bayi rohani. Ini orang-orang Kristen di Korintus.
Paulus masih mendengar kamu masih manusia duniawi, kamu masih pilih aku golongan dan sebagainya. Jadi sudah bergereja, tetapi bersifat duniawi. Poin nomor 2. Judulnya, hasil dari pertumbuhan di dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus datang untuk membangun kerajaan Allah. Kita ini bagian dari kerajaan Allah. Amin. Semua orang percaya kita ini sebagian dari kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Coba kita lihat Markus 4 ayat berikutnya. Kata Yesus, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Kita baca 32 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia apa? Bertumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah, yaitu kita ini seperti bibit yang kecil ditanam, kita harus bertumbuh menjadi besar sehingga banyak burung-burung menghinggap, yaitu kita bertumbuh untuk menjadi kita bertumbuh untuk menjadi berkat. Itulah kita orang Kristen. Kita bukan jadi Kristen untuk mencari berkat. Kita adalah Kristen untuk memberi berkat. Untuk memberi berkat, satu hal yang kita harus lakukan ialah kita harus bertumbuh. Anak-anak bayi rohani tidak bisa memberikan berkat. Beri pujian dahulu kepada Tuhan Yesus. Poin nomor 3, saya akan cepat sekali. Poin nomor 3, number 3, yaitu coba ditayangkan, Stephen. Poin nomor 3. Dari mana kita bisa tahu kalau kita belum bertumbuh? Jadi kita, Pak Ritio bilang bahasa bertumbuh. Dari mana saya bisa tahu kalau saya belum bertumbuh? Nah, firman Tuhan bilang, Ibrani 5, the next verse, Stephen. Sebab, baca sama-sama. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari apa? Sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Yaitu apa? Pemberita firman Tuhan. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, cepat Stephen. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Makanya dia tidak bisa share kebenaran, sebab ia bayi, sebab ia adalah anak kecil. 14, verse 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang-orang Kristen bayi tidak bisa membedakan pengajaran yang benar dan salah. Semuanya ditelan gitu. Saya punya cucu baru umur 13 bulan, kalau lagi merayap apa aja dimakan begitu. Masih bayi, dia tidak mengerti. Mungkin kelereng juga dimakan. Kalau ada sepatu juga dimakan barangkali. Just kidding. Oke, coba kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikut teladan kami teladan kami. Paulus mengatakan sekarang kamu harus tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami. Rasul Paulus mengatakan kami adalah teladan kamu. Orang Kristen yang sudah bertumbuh, dia sifatnya menjadi teladan. Paulus bilang, sebab kamu tahu sendiri bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Jadi saudara-saudara di rumah, orang-orang Kristen yang lain, bisa nggak saudara mengatakan, kalian mesti ikut teladan saya sebagai orang Kristen? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa dong, karena kita harus dewasa dulu. Kamu sekarang ikutin saya teladannya gitu ya. Nah itu tanda dari seorang Kristen yang bertumbuh. Hidupnya menjadi teladan. Bukan hidupnya yang menjadi berkat, tapi hidupnya menjadi teladan kepada orang lain, bahwa dia adalah seorang Kristen. Poin nomor 4, pertumbuhan dalam hal apa? Kan bertanya, Pak, saya mesti tumbuh dalam hal bagaimana? Apa yang mesti tumbuh? Nah, saudara harus berpikir ini secara rohani, oke, di rumah. Ini bukan secara badan. Makan, kemarin Andre beliin kami itu nasi bungkus. Aduh, enak banget tuh. Jadi kita pikir badan saya udah gemuk banget nih, terlalu banyak makan. Ini bukan tubuh. Kita berpikir secara rohani. Nomor 1, 2 Korintus 10 ayat 15, katakan begini. Kami tidak bermegah atas pekerjaan dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatokkan untuk kami.
Tetapi kami berharap, baca, bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja dipatok untuk kami. Jadi saudaraku, jelas Paulus mengatakan, yaitu iman kita harus bertumbuh. Bukan menjadi bagaimana menjadi teguh gitu. Karena Tuhan Yesus katakan, walaupun hanya dengan iman sebesar biji sesawi, tapi iman itu bertumbuh secara rohani. Sesawi, saudara bisa pindahkan gunung. Iman yang besar bisa kecil. Iman yang kuat bisa goyang tidak. Ada COVID-19, imannya pada goyang tidak? Ya, ada banyak yang goyang juga ya gitu ya. Kalau kita agak goyang, kita agak kebaktian di rumah dong. Berani dong ke gereja gitu, misalnya lawan aja semua orang gitu. Iman kita harus bertumbuh. Kenapa kita tidak bertumbuh? Kalau tidak bertumbuh, kita tidak bisa share iman kita dengan orang lain. Ada orang bilang, I'm a man of faith. Oke, saya ngomong sama dia 2 jam, dia ngomongnya masalah hidup. Saya bilang, kamu man of faith, mestinya kamu ngomongin tentang iman kamu pada Tuhan. Ternyata kamu ngomongin masalah hidup kamu. Amin. Supaya Anda share iman dengan orang lain, iman itu harus Roma 1 ayat 17 dikatakan begitu, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis yang keras, baca, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar harus hidup, dia pakai imannya. Iman yang bertumbuh. Iman yang di-share dengan orang lain. Men-share iman. Share your faith with other people. Amen? Amen? Ibrani 11 ayat 6 bilang begini soal iman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab orang saya berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara cari Tuhan, mendatang kepada Tuhan dengan iman, dan iman yang bertumbuh, bukan iman yang seperti bayi di gereja Korintus, masih pada berantem. Nanti kita lihat, masih pada sifat golongan, gue dari golongan Chinese, lu dari apa, Maluku ya, gitu. Paulus bilang, kamu masih bayi. Kamu masih seperti manusia duniawi. Tanpa iman, kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan dalam apapun juga. Jadi kalau kita cari Tuhan dengan iman, Tuhan memberikan upah. Bukan berkat. Upah itu bukan berkat. Karena kita bekerja mencari Tuhan melalui Tuhan. Amin. Efesus 4:15 katakan begini, bertumbuh dalam apa? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Dan dia kesana adalah. Jadi dalam kasih juga kita harus bertumbuh. Orang Kristen yang cuma kerjanya ngomongin orang lain, dia belum bertumbuh. Dia masih bayi, dia masih manusia. Dia gak bisa mengasihi orang lain. Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Bahkan musuh dikasih. Harus bertumbuh kasih kita. Saya harapkan gereja kita ini Maranatha, kita akan bertumbuh bukan secara jumlah, kita bertumbuh secara rohani. Kita tidak mau jadi terus 5 tahun jadi bayi rohani. Kita nggak mau bawa botol-botol susu ke gereja. Amin. Nah, saya khotbah gini kali, Pak Rito keras banget. Enggak, saya kasih tahu yang benar. Kita punya gereja ini harus bertemu karena ini penting supaya kita bisa share firman Tuhan dengan orang lain. Karena sudah berapa tahun kita ke gereja? Udah berapa tahun kita belajar firman, tapi masih minum susu terus. Amin. Coba kita lihat 1 Korintus 13-3, saya hampir selesai. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama-sama dengan gong berkumandang dan canang yang gemerincing. Verse 2, ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 kita baca itu tentang bertumbuh. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih ini paling besar, Bapak Ibu. Seorang Kristen yang tidak bisa share kasihnya dengan orang lain, dia belum bertumbuh. Saya taruh di Facebook kemarin, saya bilang begini,
Ini kita ini udah lama jadi Kristen. Tapi kita masih bayi. Minta-minta terus sama Tuhan Yesus. Padahal surat Tuhan Yesus suruh kita jadi garam dan terang. Disuruh nggak mau, mintanya kenceng. Amin. Belum bertumbuh. Tuhan Yesus bilang, saya udah kasih. Saya udah kasih hidup saya. Nyawa saya sudah kasih kamu, minta apa lagi? Pergi aja, nanti biaya saya tanggung semua gitu. Saya lebih 47 tahun melayani Tuhan, saya tidak pernah lihat Tuhan bikin saya miskin. Amin. Gak pernah saya pengemis, saya gak pernah. Kami dengan istri, kami ke kampung-kampung, kami ke seluruh pulau-pulau Indonesia, kami pakai biaya sendiri. Gak pernah bikin fundraiser. Bawa keluarga keliling dunia, gak pernah fundraiser. Karena kami percaya, orang benar hidup dengan iman, dan orang benar tidak akan Sabari, bilang amin. Tepuk tangan dong, Tuhan Yesus, gue ada semangat banget nih. Ini gereja kita harus bertumbuh, Bapak Ibu. Tahun depan, kalau saya masih hidup, sorry ya, ini gereja ya, orang-orangnya semua ini udah luar biasa gitu. Nggak ada, nanti kita lihat aja, nggak ada kayak gitu-gituan lah gitu, kita lihat ya. Coba kalau saya 1 ayat 10, kita bertumbuh dalam apa lagi? Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu beri buah dalam segala pekerjaan. Ingat pekerjaan baik, dan apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Bapak Ibu, seorang Kristen bayi terus dia harus belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga yang keras seperti saya ini. Pak Riti ngomongnya kekerasan ini, saya jadi kayak orang stres. Oke, mau saya lembut, saya bisa lembut. Sampean tiang pedih, piye kabare gitu. Nggak ada apa-apanya. Pendeta khotbah gitu. Bapak-bapak, Anda ada di sana, Anda di sini. Anda duduk, saya berdiri. Dia khotbah tidak? Dia khotbah tidak? Saudara ganteng, saya kurang ganteng. Itu bukan berkhotbah, main sirkus. Tontonan. Nah, tadi kita bilang dia belum mampu orang makan makanan keras. Kita harus bertumbuh. Katakan dengan saya harus bertumbuh. 1, 2, 3. Saya kurang keras. Sekali lagi, saya itu dong. Mau tidak gereja kita bertumbuh? Mau tidak? Sekali lagi saya tanya, jawabnya nggak serempak nih, yang ini nggak dengar. Mau tidak gereja kita bertumbuh? Mau tidak jadi bayi terus? Bawaannya berantem mulu? Nggak mau kan? Kayak orang bilang begini, ini orang bayi, saya kasih contoh ya. Dia pengen ke gereja nih, dia datang. Wih, pendetanya orang Cina, gua orang Ambon, males lah masuk gereja itu. Terus ada lagi, wih, mau ke gereja, saya pengen ke gereja bersembah Tuhan. Wih, pendetanya orang Ambon, gue orang Cina, males lah ke situ. Masuk lagi gereja ke Amerika, wih, pendetanya orang bule, nggak ngerti bahasa Inggris, males lah masuk gereja itu. Ini contoh aja. Terus tiba-tiba mau lagi, mau cari gereja yang satu lagi, dia cari, dia masuk gerejanya, wih, pendetanya orang Yahudi. Orang Yahudi tau ya, males lah gua masuk gereja itu, nggak tahu Tuhan Yesus lagi khotbah. Orang Yahudi. Andre senyum kalau ngomong Yahudi, dia orang Israel, dia mau dilantik jadi Israel dia. Saya seumur hidup saya belum pernah ke Israel, bukan saya nggak mau ke Israel, Tuhan belum dorongkan saya untuk ke Israel. Amin. Jangan bilang saya kurang rohani ya, nggak ada hubungannya sama Israel. Saya sering ngomong, Israel kan Holy Land ya, betul tidak? Betul tidak Holy Land? Kalau semua orang yang ke Holy Land dia pulang jadi kudus nggak, Kele? Jadi kudus nggak? Apa berubah jadi mukanya jadi silo gitu? Andre kayak bilang, Andre silo, kudus banget, Holy Land. Halo, mestinya kan begitu. Tapi kenyataannya, amin. Mari teman saya ada yang mati pulang dari jalan udah tua, udah sakit jantung, pulang sini langsung meninggal gitu. Oke? Poin terakhir. Jadi udah waktu saya udah selesai. Poin nomor 5. Poin nomor 5, bagaimana kita bisa bertumbuh. Amin. Bertanya dong, Pak Ritio, bagaimana saya bisa bertumbuh kalau gitu? Setelah dengar semuanya. Ini seperti solusi gitu. Oke? Yakobus 3, 14, 16. Saya udah disinggung tadi. Oke, baca. Jika kamu menaruh perasaan apa? Iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Ini kalau mau tumbuh nih, nggak ada iri hati lagi. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Misalnya minggu depan saya diundang, saya bawa mobil Mercy, mobil 3 Mercy bertumpuk, tante bawa mobil yang Lamborghini apa gitu. Kira-kira saudara iri hati nggak begitu? Ini pendeta kaya banget, dari mana duitnya begitu ya nggak?
Kalau ada iri hati, verse 15. Itu bukannya, baca bersama saya, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari apa? Setan. Bayangkan kita mau beribadah, kita bawa iri hati, bawa hawa nafsu ke dalam ibadah ini, yang kita bawa beribadah roh siapa? Halo? Ini bukan saya ngomong, firman Tuhan. Kita punya kemarahan dan iri hati, kita bawa roh setan. Oleh sebab itu Efesus 4:31 bilang begini. Next verse. 16. Oh 16, go back 16 silakan. Go back 16 Stephen. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kedamaian, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau udah mulai iri hati doang, ya saya ngiri tuh Pak Ritio begini. Ada aja menimbulkan kekacauan dalam gereja. Dan tandanya gereja kita ini belum bertumbuh. Amin. Ini caranya kita nggak bertumbuh. Tadi kan kita tanya, bagaimana saya bisa bertumbuh? Oke, next verse. Kita baca. Bagaimana kita bertumbuh? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah apa? Dibuang. Dibuang dari antara kamu dengan demikianlah pula segala kejahatan. Ada mau bertumbuh, kita mau gereja bertumbuh, dibuang. Dibuang. Buang itu artinya saya nggak perlu, saya buang aja, nggak dipakai lagi. Nah kita punya masalah, kita belum bertumbuh, kita pakai terus. Sampai mati juga gue nggak lupa sama lo. Nggak di sini, itu di Jakarta banyak. Saya besar di Jakarta. Sampai di kubur saya nggak lupa kejahatan kamu. Mau tumbuh, buang. Mau tumbuh bagaimana Bapak Ibu? Buang. 1, 2, 3 apa? Buang. Dibuang. Itu rongsokan itu. Itu dari setan-setan semuanya. Amin. Itu semua dari mana? Setan-setan. Jangan dibawa datang beribadah. Makanya jemaat nggak tumbuh, berantem mulu. Mungkin dalam hati juga berantem, keki-kekian begitu. Apa tuh bahasa apa keki? Petrus bilang gini, next verse, 1 Peter. Karena itu apa? Bersama. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Dua orang sepakat nih, Petrus sama tadi Apostle mengatakan hal yang sama. Dua orang setuju berarti apa? Benar, buang. Dibuang. Katakan aku mau buang. Kurang keras. Aku mau buang. Janji nih. Ada saksi lo, direkam lo nih. Direkam lo nih. Direkam lo kok. Aku mau buang. Saudara tahu tadi saya pagi ngomong sama keponakan saya. Saya baru tidur 3 jam hari ini. Bangun lagi jam 4 pagi, nggak bisa tidur, saya lapar, saya makan. Saya makan cereal, nggak bisa tidur. Tuhan kasih saya penghiraman untuk khotbah berikutnya. Mau dengar khotbah berikutnya? Serem pokoknya. Untuk orang-orang yang udah bertumbuh, amin. Kalau diundang lagi. Kalau nggak diundang juga nggak apa-apa sih. Oke? Yakobus bilang apa? Next verse. Oh, verse 2 penting. Bawa back Stephen. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ingat saya tanya, kita pernah bayi tidak? Bayi rohani yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dalam keselamatan. Bahasa Indonesia kurang jelas. Bahasa Inggris mengatakan, bahasa Indonesia mengatakan supaya kamu bertumbuh mendapat keselamatan. Bukan, kita udah masuk jadi bayi rohani. Masa keselamatan sudah ya? Untuk kamu bertumbuh di dalam keselamatanmu. Artinya kita memakai keselamatan itu menjadi satu saksi. Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kalau saudara dimasukkan jadi tentara, saudara harus bertugas sebagai tentara. Kerjakanlah keselamatanmu. Itu artinya saudara bergerak menjadi berkat, menjadi saksi untuk seluruh orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mau tidak gereja ini dipakai sebagai itu? Kalau nggak gagal. Kita tahu sedang going on di LA sini. Looting dan sebagainya. Saya ngomong sama keponakan, ngomong politik, jangan ngomong. Kekuatan kamu bukan mikirin kekhawatiran. Saya bilang sama Andrew juga, anak saya, kemarin saya ngomong. Andrew, jangan fokus sama kekhawatiran kamu. Jangan kekhawatiran kamu mengalahkan iman kamu. Tapi kalau kamu sudah bertumbuh imannya, iman kamu mengalahkan apa? Saya bilang sama keponakan saya, kamu fokus karena kamu sendiri dengan Tuhan, kamu menang. Karena firman Tuhan bilang, lebih besar Dia yang ada di dalam kita daripada dunia yang kacau ini. Apalagi Tuhan Yesus sudah bilang, kejahatan makin bertambah. Gue 3 minggu lalu saya sudah bikin video, saya sudah kasih bahwa kekuatan kita
bukan di dalam gereja, kekuatan kita bukan di rumah beribadah, kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia akan lari. Bukan lawan iblis supaya tunduk kepada Tuhan, tapi kita tunduk dulu pada Tuhan. Amin. Orang Kristen yang bertumbuh, sifatnya dia merendah, Tuhan ditinggikan. Haleluya. Beri pujian pada Tuhan Yesus. Mau belajar ke hari ini? Kenapa saya cepet-cepet? Karena waktunya nggak banyak. Sorry. Mau diselesaikan? Haleluya. Kolose Yakobus 2:14 dan 17. Apa gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu? Ini banyak, tapi saya sudah bilang. Ayat 17. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara, bayangkan kita beribadah, orang-orang ini imannya mati semua. Bagaimana kita menyembah Tuhan sedangkan kita belajar tanpa iman kita tidak berkenan. Iman kita harus tumbuh. Iman yang dewasa. Orang yang dewasa iman, dia hidupnya tidak pernah penuh dengan ketakutan. Orang yang imannya bertumbuh, dia hidupnya adalah sebagai pemenang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Ketakutan datangnya dari dunia ini, dari setan-setan. Kemenangan datangnya dari Tuhan yang memberikan kita iman. Saudara bertumbuh. Jangan ngomong iman doang. Ada masalah tekaing-kaing, nangis. I'm serious. Karena saya juga melatih iman saya dalam suasana seperti ini. Amin. Efesus 4 apa sebagai ayat 17 sudah tadi, Steven? Oke, summary. Saya kasih summary, saya baca dengan cepat, kita berdoa ya. Summary artinya ringkasan ya. Kolose 2 ayat 7. Ringkasan. Hendaklah kamu berakar di dalam dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi, saudaraku, sebagai himbauan saya kasih tahu saudaraku, nomor 1 dikatakan firman Tuhan, kita harus berbobot, kita harus berakar. Untuk saya kasih tahu keponakan saya, kalau zaman kejahatan ini kamu tidak berakar dalam Tuhan, kamu kecabut. Tercabut kita. Hilang damainya segalanya. Oke? Nah, ayat terakhir saya baca dan kita selesai. Efesus 4. Baca ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kita mestinya udah ngajar sekarang. Ingat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Amin. Mau nggak punya kesatuan iman dalam jemaat kita di sini? Semuanya masuk orang beriman semua. Kuat, wow, hebat ini. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ke apa? Dewasaan penuh dan tingkat apa? Pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. That's what we want to do. Saudara mau kita punya jemaat Maranatha ini mau seperti ini? Kita semua orang dewasa, nggak ada bayi nangis. Iya, aku maunya ini, aku keluarin unek-unek. Itu udah lewat. Udah lewat. Ini zamannya kita bertumbuh sekarang. Amin. Supaya kita menang iman dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi, there you go. Ini baru tadi saya bilang, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya pernah buat penyesat. Saudaraku, saya lihat banyak video-video hamba Tuhan, semuanya menyesatkan, termasuk saya barangkali. Serius. Karena tanggapan orang. Karena saya bilang keponakan saya, kita di zaman-zaman khotbah, mereka menyesuaikan khotbah dengan keadaan zaman. Di mana diajarkan kita, kamu harus berkhotbah dengan keadaan sesuai dengan keadaan zaman. Gak ada. Kita pakai COVID-19 menyesuaikan dengan zaman tulah. 10 tulah di zamannya Musa. Dicocok-cocokin gitu. Ini kamu, nanti ada kamu untuk rapnya dicocok-cocokin. Gak ada firmannya di sini. Hanya ngarang aja begitu. Aku nonton, astagfirullah. Alazim, gitu ya orang. Maaf ya.
Aku sendiri saya berani bilang gitu. Ini khotbah apa? Bagaimana ini? Udah pokoknya dicocok-cocokin, 5 darah lah dicocokin tentang rapture. Nggak ngerti pengajaran rapture. Nanti satu kali aku ajarin. Mau diajarin? Mau nggak diajarin? Aku ada semua bahannya. Oke? Kalau mau ya, kalau enggak sih nggak apa-apa. Nomor 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada, I just mentioned. Berpegang teguh kepada, saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Khotbah yang enak, khotbah yang menggairahkan, khotbah yang menyenangkan, belum tentu benar. Seperti saya bilang tadi, Bapak ini enaknya ngomongnya lucu. Saya pernah ada orang-orang ke gereja, saya tanya, bagaimana tadi? Wah, lucu banget. Bagaimana pendetanya? Pokoknya lucu deh. Dia ngomong apa? Nggak tahu, pokoknya lucu. Jemaat dengarnya cuma lucunya doang. Dia khotbahin apa? Kamu belajar apa? Nggak tahu sih, pokoknya dia lucu banget deh. What? Oh, pakai Pak Hari itu pokoknya enak, dia ngomongnya sobang enak banget, kita seneng nih. Kalau saya udah menyenangkan telinga Anda, saya bukan hamba Tuhan. Amin. Kalau saya sudah menyenangkan telinga hamba, menyenangkan hati hamba, Paulus bilang kalau aku berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Tuhan. Zaman sekarang, saya bilang sama Andrew, jangan kamu khotbah nyenengin orang, ngiburin orang, suruh bangun. Amin. 16 kita baca sama-sama. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan. Tiap-tiap anggota menerima dan membangun. Lengkap nggak? Saya mau berdoa. Saudaraku, saya mau ngomong di kamera dulu. Bapak, nggak kebetulan saya ada di sini. Tugas saya hanya mau ngasih ingat aja. Kalau Anda belum bertumbuh, dalam bahasa Jakarta, kita keok, babak belur, keok. Gitu. Makanya pengajaran ini haruskah kita bertumbuh? Anda dan saya tidak ada pilihan lagi di masa yang sukar ini, kita harus bertumbuh. Bertumbuh. Supaya apa? Kita tetap menjadi garam dan terang dunia. Mau? Saya akan berdoa. Kita semua di sini kita akan berdoa. Oke? Siap berdoa? Mau bertumbuh? Saya juga mau bertumbuh. Bapak di rumah, ibu-ibu, saya minta 1 menit kita akan berdoa. Oke? Sepakat dengan saya. Saya akan buka mata saya waktu saya berdoa. Oke? Bapak di surga, firman-Mu sudah diberikan pada kami semua. Semua dari firman-Mu, bukan dari perkataan pikiran hamba. Firman-Mu jelas. Tuhan, hamba berdoa supaya firman-Mu itu tidak keluar dengan percuma. Akan melakukan, akan merubah sistem hidup kami. Kami tidak mau menjadi Kristen bayi yang belum dewasa, yang disebut oleh firman Tuhan manusia Kristen yang masih bersifat duniawi. Kami akan buang. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus, rubah hidup saya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya aku bertumbuh dan aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Aku bisa share imanku kepada orang lain. Aku bisa share kasihku, yaitu kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan Yesus, ampuni aku jika sekarang aku tahu dengan firman-Mu hari ini bahwa aku belum bertumbuh. Tolong aku Tuhan, ampuni segala kesalahan. Saya berdoakan, saudara, Bapak juga berkati jemaat-Mu ini, berkati kami semua ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Aku percaya bahwa apa yang terjadi dengan firman-Mu sudah selesai di bumi dan surga. Dan kuasa-kuasa yang dari luar Alkitab, dari luar apapun, sudah dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Semua katakan, God bless you, Andre. Terima kasih Pak Ritiau yang telah menyampaikan firman-Nya. Agar firman yang disampaikan di
kita terus bisa bertumbuh dan berbuah. Saat ini kami ingin menaikkan doa untuk teman-teman kita yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin menaikkan doa untuk teman-teman kami yang lemah badan. Kiranya Engkau beri kesembuhan dan jamah mereka masing-masing. Kami ingin berdoa untuk Ciwiwi, untuk Ko Yongki, untuk Ko Handi, Ci Liani, dan Tante Ing. Engkau yang tahu ya Bapak masalahnya. Kiranya Engkau urapi, beri kesembuhan untuk mereka masing-masing. Saat ini kami juga berdoa untuk kesehatan Om, Tante yang lanjut usia. Kiranya Kau beli dan Kau jamah mereka. Untuk Om Tim, untuk Ciwiwi, untuk Civivi, untuk Tante Tres, Tante Hermina, Tante Juliana, dan Pak Sugiarto, Tante Hana. Tolong mereka beri kesehatan yang sempurna. Untuk yang sedang terus mencari pekerjaan, Engkau sediakan ya Bapak yang terbaik buat mereka. Untuk yang sedang mengurus surat-surat imigrasi, Kau buka jalan ya Bapak. Kiranya Kau berikan surat-surat yang dibutuhkan untuk kelanjutan lebih hidup di sini. Untuk teman-teman yang di rumah, Kau juga jamah kesehatannya agar terus bisa bekerja, terus menjalani kehidupan minggu demi minggu. Tolong juga imamnya, untuk seluruh jemaat Maranatha yang ikut kebaktian online yang ada pun di sini. Tolong ya Bapak, Kau dengar doa seru ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Sebentar lagi kami akan bawakan acara dari teman-teman kita untuk perayaan Maranatha ini. Terima kasih. Jesus loved me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loved me. He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Heaven let a child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes,
Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Bergema suara
dari Sion terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Saya harus mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena hari ini Maranatha merayakan anniversary. Apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan sejarah hidup dan pelayanan Maranatha itu betul-betul berada di bawah kontrol Roh Kudus, di bawah kontrol kehendak Allah juga. Roh Kuduslah yang memberikan kebangunan rohani, Roh Kuduslah yang menentukan waktu, saat, dan ibadah di dalam Maranatha. Oleh sebab itu saudara-saudara berbahagialah, jangan minder, bersyukurlah kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan baik. Puji nama Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan, nama beri kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Shalom teman-teman yang ada di sini dan di rumah. Puji Tuhan, hari ini Maranatha merayakan 5 tahun anniversary. Meskipun kita rayakan dengan keadaan yang berbeda, tapi kita akan tetap memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Ritiau, juga Pastor Emil Zeng, Pastor Jonas Mulyo, Pastor Michael McDonald, Pastor Pipi Dali yang selalu mendukung pelayanan di Maranatha. Juga banyak pastor lain yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu di sini. Dan spesial terima kasih kepada anggota Maranatha yang setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kalian. Semoga Maranatha tetap dipakai Tuhan menjadi sarana di mana iman kita bisa bertumbuh bersama. Dan kita saling menguatkan dalam membesarkan namanya. Semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Maranatha.
birthday.